ada 3 penggunaan besar sebetulnya. Pertama adalah kalau kita lihat yang untuk semua para narasumber dan tentunya kepada Pak Raden dan tim di BPKP yang sudah melakukan inisiasi acara ini, acara yang sangat penting, workshop nasional ini terkait dengan pengelolaan pembangunan di desa. Saya kira ini topik yang sangat strategis dan memang perlu kita semua memahami bagaimana seharusnya kita mengelola dana anggaran di desa dan untuk mendukung pembangunan secara nasional. Bapak Ibu semua peserta, saya lihat ini sudah di Zoom ada 1000-an peserta, ini luar biasa. Dan salam hormat saya juga untuk semua peserta yang hadir di acara pagi ini. Bapak Ibu semua, mungkin saya mencoba tidak mengulangi dari tadi beberapa poin yang sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya. Nah, tapi saya kira ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita khusus di tahun depan, di tahun 2023. Kalau kita lihat di tahun 2022 ini, tadi Bu Indi juga ada menyampaikan secara gamblang, secara detail, kinerja penyaluran dana desa sudah sangat baik, di atas kinerja kita dari tahun lalu. Baik itu dana desa itu sendiri, termasuk juga di BLT desanya. Jadi saya kira ini adalah merupakan suatu kredit untuk Bapak Ibu semua, penghargaan baik para kepala desa dan jajaran beserta juga tentunya para pimpinan di Pemda dan tentu semua KL yang ikut terlibat di dalam pengawasan, pelaksanaan serta pembinaan dalam pengelolaan dana desa ini. Nah, Bapak Ibu semua, saya kira kita di dalam tahun 2020 kemarin sejak mulai COVID dan 2022 ini sampai dengan tahun depan, saya kira ada hal yang perlu terus menjadi perhatian kita karena kondisi global, kondisi nasional inilah menjadi dasar kita untuk bagaimana mendesain kebijakan dari penggunaan dana desa itu sendiri. Tentunya dana desa ini adalah suatu anggaran yang digunakan oleh kepala desa yang tentunya di samping untuk pelayanan publik, tentunya juga diarahkan nanti bagaimana kegiatan di desa itu bisa mendukung kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, termasuk juga bagaimana nanti di dana di desa itu bisa menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, saya ingin menyampaikan, mungkin saya kira saya perlu sampaikan hal ini, mungkin agak saya berulang-ulang menyampaikan di sesi-sesi yang lain. Tapi saya ingin sampaikan, ini ada hal yang penting Bapak Ibu semua, saya terus menyampaikan ini. Terkait dengan yang perlu menjadi kewaspadaan kita. Kondisi ekonomi, ini di tahun ini maupun di tahun depan, Indonesia relatif jauh lebih baik dan kita masih memiliki fondasi ekonomi yang sangat-sangat kuat. Memang sejak COVID, kita menghadapi beberapa tekanan dan tentunya tekanan itu sudah bisa kita atasi bersama. Tadi kalau dari paparannya narasumber sebelumnya dari Bu Uti, kita lihat bahwa tingkat kemiskinan di desa pun turun dan tentunya itu juga salah satunya peran dari penggunaan dana desa yang diarahkan untuk BLT desa dan tentunya juga penggunaan dana desa sebagian untuk belanja COVID yang ada di desa. Nah, kondisi global ini perlu menjadi perhatian kita. Kondisi global itu memang sebetulnya tidak baik-baik saja. Kalau dari beberapa lembaga internasional itu mengestimasi bahwa secara global kita masih punya resiko secara global. Baik kalau kita lihat di beberapa negara, misalnya masih ada perang di wilayah Rusia sana, kemudian kita lihat perekonomian di beberapa negara besar itu juga mengalami tekanan dan tentunya imbasnya juga ke negara-negara lain. Indonesia kita perlu waspadai, walaupun kita tetap optimis dengan kondisi ekonomi ke depan, tetapi kita perlu waspada. Nah,
kewaspadaan kita ini Bapak Ibu semua tentu perlu direfleksikan di dalam semua dimensi kebijakan fiskal. Salah satunya adalah dimensi kebijakan dari kebijakan penggunaan dana desa. Karena dana desa dengan anggaran yang sebesar 70 triliun di tahun 2023, serta belajar dari kondisi selama 3 tahun terakhir, dana desa punya peran yang sangat penting untuk memastikan kekuatan ekonomi dalam negeri dalam menjaga dampak atau imbas dari kondisi perekonomian di luar negeri Bapak Ibu semua. Nah inilah saya kira kondisi ini melatar belakangi mengapa ada penanjaman dari penggunaan dana desa. Saya ingin langsung fokus ke penggunaan dana desa Bapak Ibu semua di 2023. Kalau 2022 nanti saya akan sambungkan ke 2023 apa tantangannya. Nah di 2023 Bapak Ibu semua, ini saya kira Bapak Ibu semua sudah mengikuti, tapi saya ingin menyampaikan bagaimana kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dalam memastikan bahwa penggunaan dana desa ini juga bisa ikut memperkuat kondisi ekonomi secara nasional tentunya. Karena hampir 75.000 desa di Indonesia ini punya peran, dan tentunya kalau kita bergotong royong secara nasional, ekonomi kita akan semakin kuat. Di dalam penggunaan dana desa, ini ada 3 penggunaan besar sebetulnya. Pertama adalah, kalau kita lihat yang di box kiri dalam tayangan ini, di dalam box yang sebelah kiri, kalau kita lihat, pertama dari sisi penganggaran. Dari sisi penganggaran untuk tahun 2023, Bapak Ibu semua, kita tetap memperhatikan karakter dari masing-masing daerah. Tentunya secara khusus adalah penduduk miskin. Nah, jumlah penduduk miskin ini di tahun 2023 dilakukan refinement atau penyesuaian, yaitu data penduduk miskin itu menggunakan data yang berasal dari P3KI, yaitu data yang untuk terkait dengan kemiskinan ekstrim. Ini menjadi penting supaya kita bisa memastikan bahwa masyarakat miskin ekstrim kita ini benar-benar bisa terbantu. Nah, kemudian ada perubahan dari sisi mekanisme penyaluran. Akan saya sampaikan nanti di bagaimana mekanisme penyaluran. Tetapi secara umum Bapak Ibu semua, 3 besar kebijakan penggunaan dana desa ini, yaitu pertama untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi di 2023 kita masih akan gunakan 25% dari dana desa ini untuk kemiskinan ekstrim. Kemudian untuk penguatan pemulihan ekonomi atau penguatan pertumbuhan ekonomi di desa, diantaranya ini digunakan adalah bagaimana mendukung BUMDes yang ada di desa. Karena BUMDes ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi yang ada di desa, tentunya BUMDes kita perlu kita perkuat, tata kelolanya perlu diperbaiki. Saya kira nanti ada Pak Kades ya yang mungkin bisa menceritakan bagaimana mengelola BUMDes yang ada di desanya. Nah ini tentunya BUMDes perlu menjadi perhatian. Jadi penggunaan dana desa tahun depan itu bisa digunakan untuk memberikan bantuan modal kepada BUMDes. Dan yang ketiga, kebijakan yang besar itu adalah untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani. Tentu ini tidak terlepas dari kebijakan secara nasionalnya. Kenapa ketahanan pangan dan hewani ini menjadi kebijakan yang penting, di mana tahun lalu juga kita berikan penekanan yang lebih. Karena kalau kita lihat saat ini, inflasi yang terjadi itu sebagian juga bersumber dari kenaikan harga yang ada di internasional. Nah, kita tentu perlu memperkuat kebijakan di dalam negerinya lewat memastikan bahwa setiap desa bisa mendukung ketahanan pangan dan hewani, sehingga kebutuhan masyarakat, kebutuhan basic masyarakat bisa dipenuhi lewat pemenuhan ketahanan pangan yang ada di desa. Jadi ketiga kebijakan besar inilah yang akan menjadi arah kebijakan dana desa di 2023 Bapak Ibu semua. Dan secara khusus dari sisi penggunaan dana desa. Nah, di Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal sudah merumuskan secara detail bagaimana nanti ini penggunaan dana desa ini.
Tetapi tentunya dengan mengacu apa yang menjadi prioritas pemerintah untuk pembangunan di 2023. Nah, saya ingin balik Bapak Ibu semua dari sisi mekanisme penyaluran dana desa. Bapak Ibu semua tentu tahu bahwa di tahun 2023, alhamdulillah anggaran dana desa ini naik menjadi sebesar 70 triliun. Di tahun 2022, 68 naik sebesar 2 triliun. Nah, tentunya Bapak Ibu semua, tadi banyak concern juga sudah disampaikan baik oleh Pak Deputi, Pak Raden, dan tadi Bu Indri juga sudah menyampaikan bahwa kita perlu benar-benar memastikan hasil dari penggunaan dana desa ini benar-benar sangat bermanfaat dirasakan oleh masyarakat di desa. Banyak tentunya caranya, tadi juga baik itu dari sisi pengawasan yang perlu diperkuat, dari sisi koordinasi kebijakan yang perlu kita sama-sama rumuskan, kemudian dari sisi keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dana desa. Tentunya banyak dimensinya. Nah, kami di dalam pengaturan untuk meningkatkan kualitas dari penggunaan dana desa ini, memberikan adanya suatu kebijakan baru dari sisi penyaluran, yaitu di mana khusus untuk penyaluran di 2023 kemarin itu kan mau pergi ke di 2023 kita akan bagi dua untuk penggunaan dana desanya. Yang 68 triliun dari 70 tadi itu akan dialokasikan seperti biasa. Kita coba dulu, Bu. Jadi dialokasikan kepada seluruh desa yang sudah termasuk kita di dalam desa yang berhak mendapatkan dana desa dengan tetap menggunakan formula yang sudah ada, dan di dalamnya ada alokasi kinerja Bapak Ibu semua. Kalau kita lihat di sini, ini yang bulan ketiga alokasi kinerja dan alokasi formula yang sudah ada di formula sebelumnya. Nah, akan 68 triliun ini akan kita alokasikan kepada seluruh desa dengan mempertimbangkan karakter masing-masing desa. Untuk 2 triliun lagi ini akan dialokasikan di tahun berjalan. Tentunya ada unsur yang terpenting untuk yang 2 triliun ini akan dialokasikan kepada desa-desa yang punya kinerja sangat baik dibandingkan desa-desa yang lain. Tuan dari sini, saya minta nih. Kinerja ini tentunya akan banyak dimensinya. Saat ini memang yang 2% ini kami belum menentukan indikatornya apa untuk menilai kinerjanya. Tetapi tentunya indikator ini perlu memperhatikan juga bagaimana peran dari pemerintah desanya dalam penggunaan dana desa, termasuk unsur kepatuhan. Nah, saya kira unsur kepatuhan ini juga menjadi salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian kita. Baik itu kepatuhan di dalam pelaporan, kepatuhan desa di dalam penggunaan dana desanya secara baik, kepatuhan di desa dalam melaksanakan pelaporan penggunaan dana desa atau kepatuhan-kepatuhan yang lain. Tentunya dengan adanya kepatuhan yang baik di desa ini kita bisa melakukan pengawasan yang lebih baik. Tadi yang diharapkan oleh Pak Diki maupun oleh Bu Indri juga. Jadi kalau kita bisa mengawasi desa secara baik, tentunya bisa dipastikan pengelolaan dana desanya juga akan menjadi lebih baik. Sehingga unsur indikator kepatuhan bisa menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menilai indikator kinerja pemerintah desa di tahun depan ini, khusus yang untuk alokasi 2 triliun. Jadi Bapak Ibu semua, dengan adanya angka yang 2 triliun ini akan dialokasikan kepada desa-desa yang punya kinerja yang sangat baik. Jadi kami mungkin akan segera keluarkan peraturan Menteri Keuangannya terkait dengan yang 2 triliun ini, apa indikatornya,
dan tentunya nanti kami akan sampaikan kalau ini sudah selesai dirumuskan. Tetapi saya kira ini menjadi sangat penting adalah bagaimana bisa nanti mendorong pemerintah di desa, Bapak Ibu semua sebagai pimpinan di desa, terus memperbaiki kinerja pengelolaan anggaran di desanya. Tentunya dengan adanya insentif seperti ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi pendorong untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa di desa masing-masing, Bapak Ibu semua. Kalau bisa orang Nah, saya kira ini Bapak Ibu semua terkait dengan insentif, ini juga sebetulnya sudah dilakukan di beberapa tempat. Saya kira di beberapa Pemda juga sudah melakukan kebijakan insentif kepada desa-desanya yang di dalam kabupaten atau kotanya masing-masing. Nah, kami di pemerintah juga melakukan kebijakan yang hampir sama dengan memberikan insentif kepada desa-desa walaupun pada tingkatnya nasional. Jadi Bapak Ibu semua, saya kira dengan adanya kebijakan insentif dana desa ini di tahun 2023 ini bisa menjadi salah satu alat yang untuk pagar tuh, Pak, memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan di desa, khususnya dana desa dan belanja yang lain, termasuk juga nanti Adrianto ya, oke. Dan tentunya nanti kita bisa pastikan bahwa kebijakan-kebijakan dana desa yang lain kita pastikan akan terus inline dengan apa yang menjadi kebijakan yang di KL yang lain, baik itu di Kemendagri, baik itu Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, dan tentunya kebijakan-kebijakan yang lain termasuk di Bappenas. Dan satu hal Bapak Ibu semua, jangan lupa bahwa pemerintah sudah mulai akan sedang melaksanakan Reksostek, yaitu registrasi sosial data sosial ekonomi. Tentunya di dana desa juga, di desa juga punya peran penting dalam pelaksanaan Reksostek ini. Nah, satu hal yang juga perlu menjadi perhatian Bapak Ibu semua adalah masih terkait dengan kepatuhan tadi, adalah kewajiban pembayaran pajak ya Pak, dari pengguna desa yang ada di desa. Kami tadi saya ngantar undangan. Tolong Bapak Ibu semua, dan saya juga mengimbau kepada para pimpinan di DPRD di masing-masing daerah agar ikut bersama-sama memantau pembayaran pajak dari penggunaan dana desa. Ini menjadi penting Bapak Ibu semua karena kepatuhan juga di dalam melakukan pembayaran dana pajak lewat dana desa yang digunakan. Ini merupakan indikator penting di dalam tata kelola penggunaan dana desa itu sendiri. Jadi Bapak Ibu semua, tentunya saya kira ada kebijakan besar yang ingin saya sampaikan tadi. Pemerintah pusat ingin terus mencoba meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa dan pengelolaan belanja di APBDes melalui mendorong peningkatan kinerja pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa. Di antaranya dengan memberikan insentif untuk desa-desa yang punya kinerja terbaik dibandingkan desa-desa yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu semua gambaran kebijakan besar dari dana desa di tahun 2023. Dan tentunya sekali lagi saya ingin menekankan bahwa semua kebijakan ini akan inline dengan apa yang menjadi prioritas pemerintah pusat di dalam mendorong perekonomian secara nasional. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, dan nanti kita bisa diskusi lebih dalam pada saat saya menjawab. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.